Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini, maksud saya siang hari ini, saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Patrick Etnik, yang menceritakan tentang kengerian seorang temannya waktu melakukan space di Twitter. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Space Twitter mungkin kerap menjadi sarana mengobrol yang asyik bagi para warga Twitter. Namun, bagaimana jika dalam space menjadi awal dari teror itu sendiri? Bagi yang belum tahu space itu apa, jadi space itu merupakan fitur terbaru dari Twitter. Sebenarnya udah lama sih ya. Jadi fitur ini bisa menghubungkan kita dengan para follower gitu. Jadi kayak ngobrol, kayak live lah ya. Kalau di Instagram itu kayak live gitu. Oke, kita lanjut. Ini adalah kisah dari salah satu sahabat saya. Mohon maaf jika ada bahasa yang terlihat vulgar, karena dalam kesempatan ini saya akan menceritakan pengalaman narasumber ini yang notabene seorang anak alter. Di sini ada yang anak alter. Selamat mengikuti dan selamat menikmati kengerian cerita ini. Karena narasumber saya kali ini cukup kenal di dunia alter. Setahu saya sebut saja namanya Gilang. Tapi bukan Gilang bungkus ya. Tapi kalau kalian mau dibungkus juga nggak apa-apa. Paketan masih buka meski masih lebaran. Oke, kita lanjut. Namaku Gilang. Aku adalah satu pemuda single yang biasa. Pekerjaanku adalah jurnalistik dan juga fotografer di Wildlife Foundation yang cukup terkenal, di mana pekerjaanku selalu berhubungan dengan kehidupan binatang buas di alam liar. Kadang aku merasa jenuh akan kehidupan yang monoton. Jadi, sembari mengusir rasa gabutku, aku selalu bermain di akun Twitterku. Ya, sebuah akun alter di mana aku bisa bebas dalam hal apapun. Malam itu aku baru turun setelah memotret beberapa keluarga Panthera tigris. Aku pulang ke kabin. Kabin adalah sebuah hunian kecil di tengah belantara hutan. Setelah melakukan ritual membasahi tubuhku dengan rentetan hal sakral di kamar mandi di luar kabin, aku memutuskan untuk turun. Jarak antara hunianku dan tempat warga, atau setidaknya ke jalan raya, memakan waktu sekitar 1,5 jam. Itu pun harus menggunakan armada berupa motor trail ya. Baru nanti bisa mendapatkan sinyal bagus di bawah sana. Singkatnya, sampailah aku di bawah. Aku ke salah satu tempat kenalanku, seorang wanita penjual kopi dengan bodi ginak-ginu aduhai. Ya, di sana kadang pula aku menginap ketika malas untuk sekedar naik ke atas lagi. "Mas turun jam berapa tadi?" tanya temanku bernama Tina itu. "Maghrib tadi mbak," jawabku singkat. Seperti biasa, obrolan basa-basi mengisi pertemuan kami. Dan sesekali godaan demi godaan nakal dia lemparkan padaku, yang memang sangat pemalu jika digoda wanita. Seperti biasa,
Aku menyanyikan lagu dan sesekali menyanyi bersama, serta bercanda ria dengan Tina jika dia sedang tidak melayani pembeli. Sampai waktu begitu larut dan tak terasa waktu berangsur begitu cepat. "Sudah mau tidur ya mas?" tanya Tina padaku sembari memainkan lidahnya seperti orang genit. "Enggak mbak, mau pindah ke kamar, mau istirahat. Besok masih ada pemantauan macan kumbang," jawabku. Karena memang waktu sudah menunjukkan pukul 23.45. Ku bawa kopi, gitar, dan beberapa cemilan untuk masuk bilik kamar yang hanya berupa kayu itu. "Wah, gabut nih. Buka Twitter ah," gumamku. Sama seperti biasanya, aku membuka Twitter. Aku berinteraksi dengan beberapa mutualku, JB-JB di BES, dan terkadang mencari mutual dengan reply HMU. Tapi kadang aneh, ketika aku mulai katakanlah mangkal di BES, ada saja kekocakan di sana, di mana ada saja foto lucu yang mengajak mutualan. Terkadang pula cerita spill-spillan. Buka space aja lah, daripada aku gabut, pikirku. Aku pun membuka space di gelap malam di bilik kamar sendirian. Seperempat jam aku membuka space dan tak ada sama sekali yang masuk. Namun tiba-tiba klunting. Suara itu menandakan bahwa ada yang masuk. Alangkah senangnya akhirnya ada yang bisa diajak berbincang untuk mengisi waktu bosanku. "Halo," sapaku pada dia. Seorang wanita nampaknya terlihat dari avatarnya. Aku pun mencoba menaikkan menjadi pembicara. Akhirnya dia mau naik. "Halo," aku mencoba menyapanya lagi. Dan "Halo." Suara yang lembut seorang wanita terdengar dari akun yang belum membuatku penasaran dengannya. "Wah, seneng dengernya. Suaranya lembut banget," ucap pujiku padanya. Enggak kok mas," jawabnya seperti malu. "Namanya siapa mbak?" tanyaku pada dia yang belum mengenalnya. Kantil mas, Sukma Kantil," jawabnya masih dengan tawa malu. Aku pun seperti sedikit tertarik dengan suara serta avatar yang terlihat berjejer di kananku. Suaranya begitu halus, bagai menyihirku. Dari suaranya aku bisa memastikan bahwa ia pasti cantik dan wanita yang sangat baik. Dan sesekali berpikir bahwa aku jatuh cinta pada pandangan pertama. "Mbak, kenapa belum tidur?" tanyaku padanya. Bosen sih mas," jawabnya. Tapi aku juga berpikir, kok aneh ya? Sepertinya kami tidak bermutualan, tapi kenapa dia bisa masuk ke spaceku? Tapi semua perasaan itu aku tampik jauh-jauh. Bermutualan itu mungkin berfollow-followan gitu ya. Oke, lanjut. "Iya mbak, sama sih, aku juga bosen," ucapku. "Mbaknya udah kerja atau masih kuliah?" tanyaku lagi. Nggak dua-duanya sih mas," katanya. Aku hanya bergumam dalam hati. Mungkin memang ia tak mau membahas perihal itu. Kemudian timbul rasa iseng bertanya layaknya seorang buaya. "Mbak, kalau mbaknya space sama aku emang nggak ada yang marah?" tanyaku. Maksudnya mas?" tanya balik padaku yang membuatku merasa malu. Ya maksudku pacar gitu mbak." Jawabku. Enggak ada mas. Mana ada yang mau sama saya mas?" Jawabnya yang kian membuatku nampak semangat untuk speak-speakan dengan rapi dan tidak tergesa-gesa. Nggak mungkin mbak. Mbak cantik kok,"
jangan insecure lah," ucapku mencoba menyemangatinya. "Hehe, iya mas," ucapnya. "Wah, kalau mbaknya nggak punya pacar, aku boleh daftar dong, hehe." "Hihi, boleh kok mas," jawabnya yang semakin membuatku bersemangat. Lama kami mengobrol sampai tak terasa sudah pukul 2 pagi. Aku jadi semakin penasaran akan wanita yang sedang berbincang denganku ini. Tapi ketika aku klik, tidak bisa dan malah menjadi error. Sampai ia berkata bahwa sudah mengantuk dan kami memutuskan untuk mengakhiri space. "Selamat tidur mbaknya. Sampai ketemu di mimpi ya. Hehe." "Iya mas, sampai ketemu di mimpi," ucap lembut darinya. Space pun aku tutup. Aku pun tidak langsung tidur. Menghisap beberapa batang rokok dahulu sembari membayangkan jika nanti bertemu dengannya. Wah, pasti aku pria paling beruntung. Aku pun memutuskan untuk tidur saja. Tapi tiba-tiba aku merasakan sakit dan ada suara. "Mas." Ketika aku terbangun, aku terkejut karena Tina membangunkanku dengan cara yang tidak biasa. Dia meremas kemaluanku dengan sangat kencangnya sampai rasanya aku hampir muntah. "Mbak, kamu ngapain?" tanyaku. "Aku kesel loh mas. Dari pagi aku bangunin gak bangun-bangun. Sampai aku pergi ke pasar kamu juga belum bangun. Ya sudah, aku remes aja biar bangun. Hehehe," jawabnya dengan centil. Sedikit aku merasa kesal karena malu karena barang privasiku dipegang tanpa permisi dahulu. Kemudian aku tersadar ia membangunkanku dari pagi lalu ini. Aduh, udah jam berapa ini? Dari pagi. Lah, ini jam berapa mbak? "Ini udah jam 15 sore mas." Seketika aku pun menepuk jidat. Kok bisa aku tidur selama itu, padahal aku selalu bisa bangun pagi. Segera aku cuci muka dan segera untuk naik lagi. Karena untuk naik memakan waktu sekitar 3 jam meski menggunakan motor trail. Aku pun memutuskan segera naik. Jalan ke atas sangatlah terjal, berupa jalan yang dibuka seperti pendakian atau hanya terabas motor rail. Sudah hampir setengah perjalanan. Tiba-tiba saja motorku ngadat. Aku perbaiki sebisanya dan bisa menyala lagi. Jam sudah masuk waktu maghrib. Motorku selah dan aku kembali melakukan perjalanan naik. Namun aneh, motorku terasa berat dan sangat berat. Aku merasa ada yang tidak beres. Entah pandanganku seolah ingin sekali melihat kaca spion. Dan terkejut rasanya, sudah ada sosok berambut panjang, berjubah hitam, duduk di jok belakang motorku. Sama sekali tak kulihat wajahnya. Dia hanya menunduk di belakangku. Tapi tetap aku mencoba tidak panik dan tetap berkonsentrasi untuk menuju ke atas, memacu sepeda motorku sampai menuju ke persimpangan. Tiba-tiba saja, brek, motorku tersandung akar pohon dan membuatku secara tak langsung tersungkur dibuatnya. Aku tak mempedulikan keadaanku, tapi aku langsung melihat apakah sosok itu masih ada atau tidak. Dan ternyata sosok itu sudah lenyap. Ku benarkan posisi motorku dan melanjutkan ke atas lagi. Sampailah aku di halaman kabin. Namun, jelas sekali aku melihat sudah ada yang duduk di ayunan tepat di depan kabin tempat biasa aku bersantai. Ia berayun dengan menundukkan kepalanya. Sosok yang sama yang tadi aku bonceng. Ku parkirkan motorku di samping kabin. Ku berjalan tertati menuju masuk kabin. Entah apa yang membuatku ingin sekali menengok.
Aku pun menengok. Sosok itu sudah tak ada. Sedikit ada rasa lega, namun ada suara krok, krok. Suara kuku yang digesekkan ke kayu tepat di sampingku. Dan benar saja sosok itu sudah duduk di sampingku. Spontan aku langsung masuk dan segera menutup pintu serta menguncinya. Aku pun segera pula masuk kamar dan juga menguncinya. Aku tarik selimut dan berusaha tidur. Aku sangat syok dan lelah. Akhirnya aku pun tertidur. Dalam mimpiku, aku membuka Twitter dan melakukan space. Kantil tiba-tiba masuk. Kami berbincang lama sekali, sampai kami saling berbincang tentang hal-hal yang nakal. Secara tak sadar aku mendengar dia mendesah. Sangat membuatku merasakan puncak libido. Namun ketika aku mencoba klik avatarnya, aku lihat avatarnya berubah menjadi sosok yang mengerikan. "Mas, kita kan pacaran. Kenapa kamu takut?" Hahaha. Suara kantil menjadi menakutkan dibarengi suara tawa yang melengking. Dan aku terbangun. Ternyata semua itu hanya mimpi. Waktu sudah menunjukkan pukul 5.30 pagi. Segera seperti biasa aku mandi dan melakukan pemantauan satwa. Namun dalam pemantauan satwaku aku mengamati. Namun malah terasa diamati oleh apapun itu, aku tak tahu. Singkatnya, aku selesai memantau dan mendapat beberapa foto satwa. Aku kembali dan berencana turun ke tempat Tina lagi. Aku pun berbersih dan menyelah motorku guna ke tempat ini. Dalam perjalanan turun, aku kembali merasakan merinding, merasa diamati. Tapi semuanya aku tampik. Namun pikiranku kacau akan mimpi malam tadi. Tak kuhiraukan dan tetap melaju perjalanan turun ke tempat Tina dengan waktu 1,5 jam. Sampailah aku di warung Tina lagi. Namun sesampainya di sana, Tina tak seperti biasanya. Dia tampak gelisah dan ketakutan. Tidak secentil seperti biasanya. Entah kenapa. "Mbak," sapaku. Mas," sapanya balik. Seperti biasa, aku memesan kopi dan bergitar, serta bernyanyi-nyanyi ria, sekedar melupakan rasa stresku pada hal-hal yang tak wajar itu. Sampai, "Mas, mau ngomong bentar, tapi nunggu sepi ya," ucap Tina dengan rasa was-was, sembari melihat ke sekitar. Aku cukup aneh dibuatnya. Singkatnya kami pun berbincang di bilik kamar yang biasanya aku bersantai di tempat Tina. Tina pun bercerita bahwa kemarin dia diteror habis-habisan oleh sosok wanita berjubah hitam dengan wujud serta tampang yang menyeramkan. Sosok itu juga mengatakan bahwa dia harus menjauhiku. Jika tidak, maka Tina akan menyesal seumur hidupnya, bahkan bisa mati. Tina sampai menangis. Aku menjadi kasihan. Namun, kenapa dan apa yang terjadi? Kami pun bersepakat untuk melupakan hal ini dan mencoba agar terlihat seperti biasa saja tanpa membahasnya. Di tengah malam kembali aku membuka Twitter dan kantil masuk ke dalam spaceku. Tapi kali ini ada salah satu mutual wanitaku. Kami bercanda tanpa sadar aku lebih asyik dengan mutualku. Sampai, "Lang, aku tutup dulu ya," ucap mutualku di space. "Loh, kenapa?" tanyaku pada mutual wanitaku. Enggak kok, tapi ada yang aneh tadi. Ya udah, aku cek dulu deh. Aku permisi bentar mau ke kamar mandi."
ucapnya. Aku hanya menjawab, "Iya." Namun, "Ah, ah, ah!" terdengar teriakan keras dari mutual wanitaku. Dan seketika ia keluar dari space. Kini tinggal aku berdua dengan kantil. "Mas, kenapa?" tanyanya padaku. Enggak kenapa-kenapa kok," jawabku. Mbak kenapa belum tidur?" tanyaku. "Hehe, belum ngantuk mas, mau nemenin masnya aja," jawabnya. Aku jadi penasaran. Aku pun mencoba untuk melihat akunnya. Akunnya kosong, tak ada apapun. Ku coba dengan tangan gemetaran untuk melihat avatarnya. Ketika aku melihat avatarnya, foto avatar kantil tidak bermuka, mukanya rata. Seketika itu kantil berbicara padaku. "Mas gak usah lihat fotoku, aku kan udah ada di sampingmu, hehehe." Dengan keberanian sebesar biji mentimun, aku mencoba menoleh ke samping. Dan benar saja, ada wanita di sampingku. Ketika ia menoleh, mukanya rata. Aku berteriak sejadinya dan langsung pingsan. Paginya aku dibangunkan oleh Tina, disuruh cuci muka. Aku pun duduk di pojok sembari meminum teh hangat buatan Tina. Tiba-tiba, ada pria paruh baya menghampiriku dan berkata, "Mas, entah kamu salah apa aku yang tidak tahu. Tapi kalau bisa, kamu ke orang pintar ya, atau kiai, agar kamu bisa terlepas dari sosok yang kini selalu mengikutimu." Sampai saat ini, sosok itu, kantil, masih mengikutiku dan selalu menemaniku. Aku tersiksa dengan ini semua. Apa kalian ada yang mau bertukar denganku? Tamat. Usai sudah kisah pendek kali ini. Entah percaya atau tidak, itu semua saya kembalikan ke jenengan. Karena menilai hal gaib, bahkan hati dan lisan pun tak seirama dalam menafsirkan. Tapi saya selalu percaya kita hidup memang antara ada dan tiada. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Oke, itulah treat horor yang dituliskan oleh Mas Patrick Etnik dari temannya Gilang. Jadi sebenarnya ini ada dua ya, udah dua bagian. Cuman yang bagian satu udah saya ceritakan siang ini. Kemungkinan bagian yang kedua nanti malam. Baik, mungkin itu saja untuk siang hari ini. Semoga kalian suka. Selamat beristirahat dan selamat bekerja.